Oke, selamat datang kembali di Tutorial Godin Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini, teman-teman, kita mau belajar bagaimana caranya kita bisa bikin yang namanya cutout animation. Jadi kalau teman-teman ingat di zombie kita ini, kita punya animasi. Jadi kalau kita masuk ke dalamnya, kita lihat di karakter utama kita punya animation yang namanya animated sprite, teman-teman. Animated sprite ini punya multiple frame yang kalau kita pengen bikin, berarti kita akan menggambar ulang untuk setiap frame tersebut. Jadi kita gambar lagi, gambar lagi, gambar lagi, gambar lagi, dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi ada tipe kedua, teman-teman, yaitu ada yang namanya cutout animation. Jadi cutout animation itu menggunakan gambar kayak begini, teman-teman. Jadi kita punya gambar yang terpisah seperti ini, dan kita bisa gabungkan si gambar tersebut nanti di dalam Godot, dan kita bisa menggunakan si gambar itu nanti untuk digerakkan di dalam Godot. Jadi animasinya kita bikin sendiri di dalam Godot, begitu ya. Apa untungnya teman-teman menggunakan si cutout animation ini? Untungnya teman-teman adalah kita nggak perlu gambar ulang. Jadi kita cuma urusinnya itu animasinya begitu ya, kita nggak perlu gambar kembali gitu ya. Misalkan kita pengen bikin walk cycle misalkan begitu ya, maka kan kita mesti gambar misalkan untuk 24 frame, berarti kita gambar 24 frame. Sedangkan kalau yang ini, kita cukup punya gambar yang sama, nanti kita animasikan ulang begitu. Oke. Nah, di sini teman-teman, saya sudah punya gambarnya di sini, aset saya. Ada flamingo part di sini. Flamingo part ini adalah isinya semua yang saya butuhkan untuk animasi. Oke, di sini saya akan bikin satu buah node baru. Node baru ini saya akan bikin node dari 2D dulu ya, node 2D dulu aja. Kita akan kasih nama dia flamingo. Jadi kita akan bikin dia dari 0 begitu ya, kita tengahin aja. Sini akan saya save jadi flamingo.yasian. Oke. Nah, di sini saya akan pasang teman-teman, kita cukup pasang pakai sprite dulu aja ya. Jadi kita nggak akan pakai kinematic body atau rigid body atau area 2D dan lain-lain. Kita akan gunakan sprite dulu. Jadi kita ngomonginnya soal animasinya dulu aja ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan kasih sprite sini, kita akan masukin satu persatu gambar kita ini. Saya akan masukin yang sprite pertama jadi kepala, head. Saya akan pasang si head ini di dalam tekstur saya begini. Oke. Nah, ini saya akan ulang hal yang sama untuk setiap bagian daripada flamingo saya ini. Jadi ini saya akan copy paste aja ya. Saya akan duplicate dan saya akan lanjutkan teman-teman ya. Oke, teman-teman kita sudah punya semua sprite-nya, sudah ada semua di sini, cuman tinggal kita pasang aja, kita konstruksi ulang gitu ya, kita bentuk ulang gitu ya. Kita akan tetapkan bodinya tetap di tengah, teman-teman kita akan naikkan si kepalanya, head-nya ke atas, si neck-nya juga ke atas, begini. Kita akan pasang dia di sini, si head-nya di sini, oke. Kaki kiri kita akan pasang di bawah, kiri dua pasang di sini ya, jadi kita akan gabungkan semua di sini, kiri tiganya akan kita pasang di bawahnya. Kita punya kaki kanan dua, dan kita akan pasang kaki kanan tiganya di sini. Oke, teman-teman, kita sudah punya sekarang sebuah sprite flamingo seperti ini, cuman urutannya aja kurang benar begitu ya, teman-teman. Jadi kita akan atur dulu urutannya. Nah, di sini teman-teman saya pengen supaya si struktur saya di sini adalah menyerupai struktur nanti pergerakannya. Jadi kita nggak peduli dulu teman-teman soal ini urutannya begitu, tapi kita akan urus dulu struktur daripada gambar kita di sini. Jadi di sini kalau nanti kita pengen supaya si cutout animation kita ini kalau misalkan badinya bergerak, kalau misalnya si badan ini bergerak, kita pengen semua ini bergerak mengikuti dengan badan. Maka kalau misalnya kita pengen seperti itu, maka semuanya ini harus anggota dari badan. Jadi kita akan masukin semua masuk dalam badan. Jadi sehingga sekarang kalau badannya saya gerakin, kita akan gerakin satu flamingo begitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan saya sudah punya seperti ini, maka saya pengen kalau saya gerakin lehernya di sini, saya pengen gerakin lehernya di sini, saya pengen si kepala saya ikut gerak sama lehernya. Maka berarti kepala saya ini akan saya masukin dalam leher. Seperti ini. Jadi sekarang kalau leher saya gerakin, kepalanya akan ikut gerak. Oke ya. Nah, kita punya kaki kiri di sini, kaki kanan, kaki kiri ini saya akan atur juga karena kita pengen supaya kaki kiri yang kedua ini akan ikut sebagai anak dari kaki kiri yang pertama. Saya akan pasang begini, saya akan pasang begini. Jadi sekarang kalau saya gerakin satu kaki kiri ini, kita akan gerak seluruhnya. Nah, begitu juga hal yang sama teman-teman saya pengen lakukan untuk yang kaki kanan ini. Nah,
Jadi sekarang saya punya kaki kanan, yang kalau saya gerakin, dia akan gerak semuanya. Nah, ini adalah langkah pertama yang kita lakukan, teman-teman. Jadi kita akan bikin dulu strukturnya, supaya si animasi kita ini bisa lebih tepat begitu ya penggunaannya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di sini, kita punya tampilan yang rada aneh begitu. Jadi di sini neck kita ini ada di atas daripada body kita, padahal dia adalah anak daripada body. Nah, gimana caranya supaya kita pasang si neck ini di belakang daripada badan? Nah, teman-teman, kita bisa menggunakan yang namanya Z-index di sini. Jadi Z-index ini adalah urutan penggambaran. Jadi kalau biasa urutan penggambaran itu kita bikinnya dari atas ke bawah, tapi kita bisa mengubah aja teman-teman, diubah menggunakan Z-index ini. Jadi kalau semakin tinggi Z-indexnya, dia akan ditampilkan semakin ke depan. Semakin turun Z-indexnya, negatif misalkan, dia akan ditaruh di belakang. Jadi misalkan di sini Z-indexnya taruh di belakang, dia akan berada di belakang daripada body saya. Tuh ya, ini kepalanya saya pindahin dulu sedikit. Oke, nah sekarang saya pengen lakukan hal yang sama untuk kaki kanan. Jadi kita akan pasang Z-indexnya juga di -1. Jadi kita perhatikan semua, karena ini anaknya semua, dia juga ikutan dengan si kaki kanan ini. Dia ada belakang gitu ya. Saya pindahin sedikit biar lebih bagus sedikit ya. Oke, jadi itu gunanya untuk Z-index ya teman-teman ya. Jadi Z-index ini dapat dari mana sih namanya Z-index? Karena teman-teman kalau misalnya kita punya koordinat, kan ada koordinat 2 dimensi. Koordinat 2 dimensi kan X dan Y. Dan kita juga punya namanya koordinat 3 dimensi. Nah, koordinat 3 dimensi itu adalah X, Y, dan Z. Nah, Z itu adalah sebenarnya teman-teman satu sumbu lagi. Jadi sumbunya itu adalah ke depan dan ke belakang. Jadi itu kenapa disebutnya Z-index. Jadi seberapa depan dia, seberapa belakang dia gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau saya udah punya seperti ini, teman-teman, saya pengen supaya si sprite saya ini, kalau saya rotasi nih, si neck-nya, lehernya ini, maka si kepalanya ikut rotasi sama si lehernya gitu ya. Nah, kalau saya rotasi begini aja, teman-teman, kita lihat, ya rotasinya di tengah-tengah, teman-teman ya. Kita pengen bisa ngubahin si sumbu putarnya daripada si sprite ini ke bagian tengah ini. Nah, gimana caranya teman-teman? Nah, teman-teman bisa lakukan hal itu menggunakan yang namanya tombol keyboard V. Jadi kalau kita pencet V di sini di keyboard saya ini, V, Victory, kita akan lihat sumbunya bergerak jadi ke sini. Nah, ini bergerak juga sih ya, jadi kita mesti adjust lagi kepalanya. Kita gerakin lagi ke atas kepalanya. Oh, by the way, teman-teman, ini saya menggerakkan dan memutar ini menggunakan shortcut, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita punya rotate, kita punya move, kita punya scale. Jadi di sini rotate-nya W, move-nya W, rotate-nya E, begitu ya. Jadi kita bisa pakai shortcut itu untuk menggerak-gerakan sprite ya. Bisa gerakin ke atas, saya akan gerakin juga sumbunya, pivotnya daripada si kepala ini ke sini, bagian tengah sini, karena ini kan sumbu putarnya harusnya di sini ya. Saya akan pencet V di sini, kita akan lihat si pivotnya berubah ke sini. Jadi sekarang kalau saya rotate, teman-teman, kalau saya rotate nih, dia akan rotate-nya sesuai dengan pivot. Nah, silahkan lakukan hal yang sama juga, teman-teman, untuk si body, kita akan taruh dia di tengah. Kalau tengah begini, nah, harusnya body dulu ya, teman-teman nih. Kita akan pindahkan semua di sini. Nah, seperti itu. Nah, kita akan pasang si kaki kirinya, teman-teman. Pivotnya di atas. Kita akan pindahin kaki kiri keduanya juga ke bawah. Kita pindahkan pivotnya di tengah sini. Dan kita pindahin kaki kiri ketiga ini. Pivotnya itu di sumbunya, seperti ini. Hal yang sama kita lakukan untuk kaki kanan. Kita pindahin dia sumbunya di atas. Kita pindahin kaki kanan yang keduanya. Kita pindahin juga sumbu pivotnya ke atas ini. Dan kita pindahin kaki terakhir yang bawah. Dan kita akan set supaya pivotnya ada di sini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman, kita tinggal melakukan animasi untuk si flamingo kita ini. Jadi kalau kita pasang di sini, kita pasang animation player. Nah, ini kita tinggal animasi aja, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pengen supaya dia jalan, kita bisa gerakin si kaki kanannya, bisa kita rotasi. Dia akan gerak. Kaki kanan kedua kita rotasi lagi. Kaki kanan tiganya kita rotasi lagi. Nah, kalau teman-teman kita menggunakan animation player ini menggunakan si key yang ada di sini ya. Jadi kalau kita klik di sini, di offsetnya atau di animationnya, kalau kita jalani animation, dia ada key yang di sini ya teman-teman ya. Kali ini saya mau pakai cara yang berbeda buat animationnya supaya lebih mudah. Jadi saya akan bikin animation baru. Animation barunya kita namakan misalkan idle. Jadi kita pengen dia idle, gerak juga ya. Kita akan pasang dia di 3 detik. Oke. Nah, biasanya teman-teman saya akan pasang, misalkan saya pengen gerakin neck-nya gitu ya, saya akan pasang di rotasi saya, misalkan di rotasi ini sebuah key seperti ini ya. Tapi kali ini teman-teman saya nggak pengen melakukan hal itu. Tapi yang saya lakukan adalah saya akan memasang flamingo ini seluruhannya
Kemudian saya akan pilih di sini ada 3 buah tombol, ada location, rotation, dan ada scale di sini. Saya akan pasang rotation dan location saja. Kemudian saya akan pilih record di sini. Oke, record, dan saya akan bikin sebuah key di sini. Nah, bikin di key di sini, saya akan bikin key awal di sini. Teman-teman bisa lihat yang saya sudah pilih, semuanya akan dibikin key-nya. Jadi kalau kemarin bikinnya saya klik satu-satu, bisa bisa lama ya teman-teman ya kalau satu persatu saya klik seperti yang kemarin saya lakukan ya gitu. Jadi kan kita udah punya seperti itu. Dan untuk rek ini buat apa rek? Rek ini adalah kalau misalkan kita pindah ke sebelah sini dan kita mau gerakin misalkan si lehernya, kita rotasi gitu ya. Teman-teman bisa lihat, saya rotasi ya. Kita bisa lihat di sini si king-nya akan dibuat otomatis. Jadi kalau kita lihat di sini dia akan bikin otomatis. Kalau saya gerakin dia ke sini, misalkan saya gerakin dia ke atas, kita akan punya sebuah key baru. Jadi sini teman-teman nggak perlu klik key lagi, klik key lagi begitu berulang-ulang gitu ya. Tapi dengan menggunakan record di situ, rec di situ, kita akan punya sebuah animasi yang langsung direkam otomatis begitu ya. Jadi sekarang saya akan punya animasi seperti ini. Nggak ada pertama lagi ya. Nah, oke. Nah, ini caranya supaya kita bisa menganimasi dengan lebih baik gitu ya. By the way, kalau teman-teman perhatikan di sini kan saya checklist tadi rotation sama translation ya. Makanya kenapa di sini semua node yang tadi saya pilih keluarnya itu adalah position dan rotation, tidak ada scale-nya. Nah, kalau teman-teman pengen ada scale-nya, tinggal tambahin aja scale, terus kita bikin dulu key yang di awal, baru nanti bisa direkod sisanya. Tapi hati-hati teman-teman ya kalau menggunakan record di sini, kalau kita gerakin masuk keyframe gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah beres animasinya, hilangin aja recordnya. Oke teman-teman, kalau misalkan kita sudah jadi seperti ini, kita sudah bisa menggerakkan ya kayak tadi. Di dalam Godot juga tersedia sebuah fitur yang namanya Bone. Fitur teman-teman, sebuah fitur yang namanya Bone. Bone itu adalah seperti ya bahasa Indonesia kayak gitu ya. Bone itu tulang gitu teman-teman. Jadi di sini kita bisa memasang tulang-tulang virtual di dalam karakter kita ini sehingga kalau kita gerakin tulangnya si gambarnya juga ikut bergerak begitu. Nah, gimana caranya kita bisa bikin tulangnya? Nah, untuk kita bisa bikin tulang dan untuk menganimasikan ini, kita sebenarnya punya node yang namanya skeleton 2D. Tapi untuk node yang ini kita akan jelaskan di video yang terpisah karena kita nanti akan pakai deformation dan mesh dan segala macamnya itu. Tapi di video kali ini kita akan menggunakan bone yang sudah langsung bisa dipakai oleh Godotnya, jadi otomatis begitu ya. Caranya adalah kita tinggal pilih semua struktur sprite kita ini. Lalu kita akan pilih di sebelah sini, kita ada punya skeleton option, teman-teman. Kita klik skeleton option, dan kita bisa buat make custom bones from node. Ctrl-Shift-B, kita tinggal klik, dan teman-teman bisa lihat kita langsung punya bone yang sudah dibuatkan oleh Godot itu sendiri. Nah, jadi sekarang kalau saya mau gerakin nih, kepalanya saya tinggal gerakin aja tulangnya, dan kita bisa langsung tinggal saya klik aja ya, saya klik si bendanya begitu si tulangnya begitu. Nah, sekarang saya bisa langsung menggerakkan atau merotasikan tulangnya dan si gambarnya ini bisa langsung bergerak gitu. Nah, tapi kan ini sama aja ya teman-teman dengan kita mindahin sprite-nya dengan bone ya kurang lebih fiturnya sama aja begitu ya teman-teman. Oh, enggak juga. Ternyata kita punya fitur tambahan teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan kalau kita pengen gerakin sebuah kaki yang paling bawah ini nih si telapak ini kalau kita gerakin telapak kanannya ini kita bisa gerakin dengan tulang yang ini kan betul ya. Kita bisa gerakin tulang yang ini. Tapi kalau kita gerakin dengan tulang yang ini berarti kan ini kalau misalkan saya gerakin nih tulang yang ini kita bisa lihat si gambar yang ini ke bawah, yang kaki kanan 3 ini ke bawah kaki kanan 2 karena dia kan di bawahnya directly begitu kan ya. Tapi kaki kanan yang pertama ini nggak ikut gerak teman-teman, ya kan? Tidak ikut gerak. Nah, ini teman-teman, jadi kalau kita pengen gerakin, kita harus gerakin dari paling atas. Atas ke bawah, baru ke bawah lagi, begitu kan ya. Baru kita bisa mendapatkan pergerakan yang baik. Nah, ini teman-teman kalau di dalam animasi, ini sebutnya namanya adalah forward kinematics. Jadi forward kinematics ini adalah pergerakannya itu dari atas ke bawah, dari kaki kanan ke sini ke sini. Kalau untuk gerakan kepala berarti gerakan kepala dari leher ke kepala. Kalau gerakan kaki kiri berarti kaki kiri ke kaki kiri 2, kaki kiri 3. Gitu gerakannya jadi satu-satu. Kita gerakin yang atas dulu, yang bawah baru yang paling bawah gitu kan ya. Tapi di dalam animasi kita ada yang namanya juga ada sebuah istilah yang namanya inverse kinematic teman-teman. Jadi yang namanya inverse kinematic ini adalah kita gerakin yang bawah, yang atasnya mengikuti begitu. Nah, tapi untuk kita bisa menggunakan inverse kinematic ini, kita harus set dulu, teman-teman. Jadi misalkan di sini saya pengen ngeset kaki kanan 2 dan kaki kanan 3 ini, saya pengen menggunakan inverse kinematic. Bahkan saya akan pilih semuanya,
Ya. Kemudian saya akan set dulu di dalam bound option saya, skeleton option saya ini, make IK chain. Ini make inverse kinematic chain. Jadi saya pengen kita dari kaki kanan 2, kaki kanan 3 ini ada sebuah penghubung namanya IK chain, rantai inverse kinematic. Gitu ya. Jadi kalau saya klik make IK change, sepertinya nggak akan keluar apa-apa, nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau saya gerakin kaki kanan teman-teman sekarang, kita bisa lihat si kakinya ini jadi ikut bergerak yang lainnya. Jadi saya melakukan sebuah inverse kinematik. Jadi saya nggak gerakin dari atas ke bawah, bukan dari sini ke sini ke sini, tapi saya gerakin yang bawah, tapi yang lain yang atasnya itu ikutan bergerak gitu. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama juga untuk kaki kiri. Jadi kita akan set kaki kiri juga sampai sini. Untuk kita akan pasang inverse kinematik, make IK chain. Maka sekarang kalau saya gerakin yang belah sini juga kita akan dapat dengan seperti ini. Ya, kita akan dapat gerakan yang jauh lebih bagus ya teman-teman ya. Begitu juga dengan kepala. Kalau kepala kita kan cuma punya neck dan head ya. Berarti kita akan set neck dan head. Kemudian kita akan set dia jadi inverse kinematic. Inverse kinematic chain. Oke, sekarang berarti kalau saya gerakin kepalanya, lehernya juga akan ikut bergerak seperti itu. Nah, dengan begini teman-teman kita udah bisa nih melakukan animasi yang lebih kompleks ya teman-teman ya. Dengan menggunakan si inverse kinematic ini, kita bisa bikin animasi-animasi yang keren-keren begitu. Dan kita juga bisa tidak perlu gambar ulang, tapi juga langsung bisa menggunakan bone ini untuk menghasilkan berbagai macam tipe animasi yang kita butuhkan gitu. Bisa animation idle, bisa walk, bisa jump, tergantung dari si gambar kalian bisa buat apa gitu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan tentang menggunakan cutout animation dan bagaimana kita bisa menggunakan bone yang sudah custom bone dari Godot ya. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.